Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen-dosen yang hadir pada diskusi kali ini beserta senior-senior. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, yakni Kaisar, bekerja sama dengan Surat Selebes dan didukung penuh oleh Balai Arkeologi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah mempercayakan saya sebagai narasumber. Jadi bahan diskusi yang saya sampaikan ini merupakan penelitian skripsi yang telah diujikan di Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin. Adapun data yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian dari Balai Arkeologi Sulawesi Selatan bersama beberapa mahasiswa arkeologi Unhas pada tahun 2018. Data alat tulang diperoleh dari hasil ekskavasi 4 kotak, di mana dari pengamatan stratigrafi diketahui bahwa keseluruhan kotak memiliki 2 lapisan budaya, di mana lapisan budaya pertama dari zaman Holosen akhir yang berumur 3.000 tahun yang lalu, dan lapisan kedua dari zaman Holosen tengah dengan umur 7.000 sampai 3.500 tahun yang lalu. Ke-47 alat tulang di situs Capak Lombok memiliki bentuk lancipan dengan tipe bipoint dan monopoint. Adapun pengamatan teknologi yang kami maksud di sini meliputi pemilihan bahan, pembentukan hingga dia digunakan. Yang pertama yaitu pemilihan bahan. Dalam pemilihan bahan kami melakukan analisis menggunakan analisis fauna. Sebagaimana yang saya tampilkan, tabel yang saya tampilkan di slide, bahwa informasi jenis fauna dan elemen yang digunakan sebagai bahan didominasi oleh kategori unidentified. Hal ini dikarenakan karena proses pengerjaan suatu alat harus melewati beberapa tahapan sehingga menyebabkan artikulasi dari tulang tersebut hilang. Dan informasi yang bisa didapatkan dari tabel ini bahwa semua elemen tulang yang dijadikan sebagai alat berasal dari anggota gerak dan dentin akar gigi. Dan diketahui bahwa diketahui bahwa manusia pendukung Capak Lombok memiliki pengetahuan tentang sifat dan kekuatan tulang yang berpotensi untuk dijadikan sebagai alat, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya elemen-elemen lain yang digunakan. Ya, selanjutnya yaitu pembuatan. Dalam pembuatan ini, dalam analisis pembuatan kami menggunakan analisis artefak dengan memperhatikan jejak buat yang ditinggalkan melalui menggunakan mikroskop digital dinolite. Analisis ini menyangkut tentang pembuatan dengan memperhatikan sebaran, ukuran, pembuatan, dan penyempurnaan. Di sini saya tampilkan mengenai diagram sebaran alat tulang yang terdapat di situs Capak Lombok di kedua layar, di mana dari diagram ini diketahui bahwa peranan jumlah alat tulang lebih besar, lebih banyak digunakan dan dibuat di lapisan kedua yang berumur 7.000 sampai 3.500 tahun yang lalu daripada lapisan pertama yang berumur 3.000. Diketahui pula bahwa peranan alat tulang lebih besar di fase hunian awal Capak Lombok daripada fase hunian yang lebih muda. Dan selanjutnya yaitu ukuran. Ya, di slide saya tampilkan mengenai ukuran rata-rata alat tulang di situs Capak Lombok. Dari diagram ini diketahui bahwa ukuran alat tulang di situs Capak Lombok memiliki ukuran yang kecil, di mana ukuran kecil biasanya digunakan dengan menggunakan dengan cara genggam cermat. Selanjutnya yaitu pembentukan. Dari hasil analisis teknologi, diketahui bahwa teknologi pembuatan alat tulang di situs Capak Lombok memiliki prinsip penguraian bahan guna untuk menghasilkan alat. Adapun alat tulang di situs Capak Lombok, saya sebutkan sebelumnya bahwa keseluruhan alat tulang di situs Capak Lombok memiliki bentuk lancipan, dan lancipan umumnya dibuat dari tulang panjang yang dibelah terlebih dahulu melalui pemangkasan dan penggosokan lalu peruncingan pada ujungnya.
Nah, alat tulang di situs Capak Lombok, dari jejak yang ditinggalkan, diketahui ada 3 teknik. Teknik yang pertama yaitu dengan cara teknik gosok, di mana teknik gosok ini teridentifikasi dari permukaan halus dan pola garis yang ditimbulkan juga sangat halus. Kemudian yang kedua yaitu teknik pangkas, di mana teknik pangkas ini teridentifikasi dari adanya jejak pelepasan dari tulang utama. Kemudian yang terakhir yaitu teknik belah, di mana teknik belah ini teridentifikasi dari bentuk tulang yang pipih dan jejak pemangkasan pada bagian lateral kiri kanan. Selanjutnya yaitu pembakaran. Pembakaran teridentifikasi dapat diketahui dari warna tulang yang berubah. Nah, di sini kami menggunakan tingkatan pembakaran oleh Juliet Pasveer dengan mengidentifikasi warna-warna tulang, warna alat tulang. Di situs Capak Lombok ada 3 jenis warna tulang yang diperoleh. Yang pertama yaitu tulang dengan warna coklat terang yang dikategorikan dalam kategori terbakar ringan. Dia ditandai dengan tekstur bagian dalam yang lebih padat dan biasanya dihasilkan dengan cara pemanasan atau tulang tidak bersentuhan langsung dengan api. Yang kedua yaitu warna coklat kehitaman. Warna coklat kehitaman dikategorikan dalam kategori terbakar, ditandai dengan tekstur bagian dalam tulang yang sangat padat, dan yang terakhir yaitu berwarna hitam, abu-abu hingga putih. Ini dikategorikan dalam tingkatan kalkinasi, di mana dia ditandai dengan tekstur bagian tulang yang sangat padat, bahkan bengkok, karena semua bahan organik penyusun tulangnya hilang dan menyusut hingga bahkan rapuh. Ya, selanjutnya yaitu penggunaan. Dalam analisis penggunaan, kami mengikuti analisis oleh Justin Bradfield yang menyatakan bahwa penggunaan suatu alat tulang dapat ditentukan melalui jejak pakai yang ditinggalkan. Nah, jejak pakai yang ditinggalkan pada alat tulang di situs Capak Lombok diketahui bahwa ada berupa pecahan, patahan, gores searah, kilapan, dan penumpulan. Dan tidak ada satupun alat tulang di situs Capak Lombok yang memiliki satu jejak pakai saja, melainkan keseluruhan jejak pakai ini saling berkombinasi. Dan selain melihat dari jejak pakai yang ditinggalkan, penentuan penggunaan juga kami menggunakan hasil penelitian etnografi yang berhubungan dengan alat tulang dan mengaitkannya dengan lingkungan di sekitar Capak Lombok. Ya, ini saya tampilkan di slide beberapa kombinasi jejak pakai di situs Capak Lombok. Ya, penentuan penggunaan yang pertama yaitu dari jejak pakai pecahan, goresan searah, dan patahan. Menurut hasil penelitian Webb dan Allen diperoleh dari bahwa jejak pakai berupa pecahan, patahan, dan gores searah diperoleh dari aktivitas menusuk kulit kayu. Dan berdasarkan tinjauan etnografi, kegiatan pembuatan pakaian dari kulit kayu terdapat di suku Toraja. Kegiatan menusuk kulit kayu kemungkinan dapat dihubungkan dengan proses pembuatan pakaian dari kulit kayu. Kemudian yang kedua yaitu lancipan bipoin. Menurut hasil penelitian etnografi Caroline Bird terhadap suku aborigin di Australia, mengatakan bahwa bipoin memiliki kegunaan yang sama dengan mata kail, di mana lancipan ini diikat pada bagian tengahnya dan di tengahnya lalu diturunkan ke sungai. Nah, salah satu temuan di situs Capak Lombok memiliki jejak pakai berupa lubang yang melintang sedalam 1 mm di bagian tengah dengan kondisi patah kedua ujung. Dan jejak pakai ini menyerupai bekas ikatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian adanya sungai yang mengalir di sekitar situs Capak Lombok yang dikenal dengan Sungai Sopo. Sungai Sopo ini merupakan hulu Walanai, menguatkan asumsi bahwa kemungkinan jejak pakai tersebut dihasilkan dari aktivitas menangkap ikan di Sungai Sopo. Dan terakhir yaitu jejak pakai berupa penumpulan.
Menurut Akhwan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jejak penumpulan kemungkinan dihasilkan dari menusuk atau melubangi sesuatu yang tidak terlalu keras. Dan jika dihubungkan dengan kombinasi kilapan dan gores searah, kemungkinan menusuk digunakan untuk lancipan dengan maksud saya lancipan dengan jejak pakai berupa penumpulan kemungkinan dihasilkan dari kegiatan menusuk untuk mempersiapkan kulit kayu yang akan dijadikan bahan pakaian. Saya kira sekian pemaparan materi dari saya. Hasil penelitian yang saya sampaikan bukan data mutlak kebenarannya karena saya tidak melakukan metode eksperimental. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.